Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi HSA antibiotika. Kita lanjutkan untuk membahas HSA turunan beta laktam non klasik. Ada turunan asam amidino penisilanat, turunan asam penisilanat, karbapenem dan beta laktam monosiklik. Yang pertama, turunan asam amidinopenisilanat. Struktur intinya terkait dengan penisilin dan mempunyai aktivitas antibakteri terhadap gram positif dan Pseudomonas spesies rendah dan cukup efektif untuk uh, bakteri gram negatif termasuk Enterobacteriaceae. Kombinasi dengan antibiotik beta-lactam menunjukkan efek sinergis karena turunan ini terikat oleh protein bakteri yang berbeda dengan beta-lactam klasik. Contohnya adalah amdenosilin, mesilinam, bacmesilinam, dan bifmesilinam. Yang ketiga ada carbapenem. Carbapenem merupakan analog dari penisilin alami, mempunyai atom S, sulfur, cincin thiazolidin, diganti dengan ikatan rangkap dan gugus metilin mengandung atom S yang terikat pada atom C ketiga. Aktivitas antibakteri tergantung pada tegangan cincin dan efek elektronik dari ikatan rangkap yang berdekatan. Substituen lain yang bisa dilakukan modifikasi untuk modifikasi lipofilitas akan meningkatkan stabilitas terhadap beta-laktamase dan menunjang pengikatan dengan enzim target sehingga aktivitas antibakteri menyerupai cefalosporin generasi ketiga. Contohnya adalah asparenomisin, carpetimisin C dan D, emipenem, dan asam olifanat. Berikut adalah struktur inti, kemudian pada R1 dan R2 itu akan dilakukan modifikasi. Ini adalah struktur R1 dan R2 dari asparenomisin A, kemudian untuk carpetimisin C ini adalah struktur di R1, ini di R2. Kemudian asam olifanat ini di R1 ya, di sini posisinya R1 di sebelah kanan ya, kemudian di R2. Kemudian emipenem. Yang keempat ada oxapenem, asam clavulanat diisolasi dari Streptomyces clavuligerus, mempunyai aktivitas bakteri rendah tetapi sangat aktif sebagai deaktivator beta-laktamase yang dihasilkan bakteri yang kebal terhadap penisilin ataupun cefalosporin. Kemudian turunan beta-laktam monosiklik contohnya nocarcidin A, astreonom, dan sulfazizin. Untuk turunan amfenikol, turunan amfenikol ada kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Senyawa ini bersifat bakteriostatik dengan spektrum luas, bekerja pada gram positif dan negatif, mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel pada bakteri. Untuk mekanisme kerjanya, turunan amfenikol mengikat subunit ribosom 50S, kemudian menghambat enzim peptide transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida.
Terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein. Turunan ini menghambat pemanjangan rantai peptida dan pergerakan ribosom sepanjang mRNA. Kemudian penghambatan bersifat stereospesifik, hanya isomer di trio yang aktif. Berikut adalah struktur amfenikol, di mana R1 dan R2 bisa dilakukan modifikasi, modifikasi R1 dengan NO2 dan R2 dengan CH2N rangkap 2 N rangkap 3N membentuk azidam fenikol. Kemudian jika R2 diganti CHCl2 membentuk kloramfenikol. Kemudian jika R1 diganti silfofenikol, R2-nya CHCl2. Jika R1 diganti menjadi etoksi ya R2CHCl2, maka terbentuk cetofenikol. Dan ini jika R1 diganti cetofenikol diganti dengan R1-nya diganti dengan SO2CH3 menjadi tiamfenikol. Kemudian ini untuk struktur yang lebih kompleks lagi ya. R yang diganti bisa R1, R2, R3, dan R4. Nah, dari struktur ini ya, ini bisa dilakukan modifikasi dan diukur aktivitasnya dan akan memberikan pengaruh ya. Jika R1, R2, R3 semuanya adalah H, itu senyawanya adalah sansiklin. Kemudian jika R2 diganti dengan OH, R3 diganti CH3, maka membentuk tetrasiklin ya. Di mana nanti bisa diamati ya. Di sini R berapa yang diganti dari sansiklin sampai minosiklin itu terjadi perubahan dosis pakai ya, di mana di situ menunjukkan aktivitas yang berbeda-beda ketika senyawanya dilakukan atau gugusnya dilakukan modifikasi ya. Di mana ini untuk tetrasiklin dengan dosis 250 sampai 500 miligram pemakaian sehari 4 kali. Sedangkan pada doksisiklin dosis bisa dikurangi frekuensinya menjadi sehari 1 kali ya, sampai 2 kali ya. Ini dosisnya. Jadi terjadi efektivitas frekuensi pemakaian obat. Hubungan struktur dan aktivitas untuk modifikasi pada cincin bensen ya. Ya, cincin bensen. Para nitrobensin dapat diganti dengan bifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Kemudian penggantian fenil dengan sikloheksil, furil, naftil, dan piridyl quinolil dan tienil akan menurunkan aktivitas. Turunan nitrotienil memberikan aktivitas antibakteri yang lebih kecil daripada kloramfenikol. Kemudian penggantian nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil, cetofenikol atau metil sulfonil membentuk tiamfenikol mempunyai aktivitas yang lebih tinggi. Kemudian penggantian nitro dengan substituen CN, CONH2 halogen, NH2, NHR, NHCH2R, NCH3 2 kali, OHSO2R,
SO2 NHR atau gugus hidrosiklik akan menurunkan aktivitas karena terjadi perubahan elektronegativitas, volume molekul, dan sistem tipe paraquinoid. Kemudian pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta juga akan menurunkan aktivitas antibakteri. Pada rantai samping asil, sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Peningkatan ukuran rantai akan menurunkan aktivitas. Untuk substitusi dikloroetil dengan gugus asidoasetil membentuk asidam fenikol, senyawa akan tetap aktif. Untuk kloramfenikol mempunyai dua pusat chiral, yaitu membentuk 4 isomer yang aktif sebagai antibakteri, isomer D trio, penggantian dua gugus OH, perluasan atau pemendekan gugus CH2OH ujung, dan substitusi atom H pada C2 akan menurunkan aktivitas antibakteri. Penggantian atom dikloro dengan dibromo akan menurunkan kekuatan antibakteri. Penggantian CF3 aktivitas terhadap E. coli akan meningkat 1,7 kalinya. Kloramfenikol sangat pahit pada pemakaian peroral dibuat dalam bentuk ester menjadi kloramfenikol palmitat ya untuk pemakaian oral pada anak-anak. Dalam saluran cerna, bentuk ester itu akan terhidrolisis sehingga menjadi kloramfenikol aktif. Jadi untuk pemakaian sirup kloramfenikol yang digunakan bukan kloramfenikol base tetapi kloramfenikol palmitat ya, meskipun yang aktif adalah kloramfenikol base. Berikutnya adalah turunan tetrasiklin ya. Ini adalah struktur umum tetrasiklin. Tetrasiklin sendiri bersifat amfoter ya, dia bisa permeatan positif dan negatif ya karena mengandung gugus yang bersifat asam hidroksil dan basa dimetil amino. Dengan asam kuat, dia akan membentuk garam asam yang mudah larut dalam air dan cukup stabil melalui protonasi gugus dimetil amino. Dengan basa kuat, di sini ada NaOH, KOH, atau CaOH 2 kali, garam basa yang tidak stabil dalam larutan air. Tetrasiklin mengandung gugus OH dan CO, dapat membentuk ikatan H intramol dan membentuk kompleks dengan garam Ca, Fe atau Mg. Tidak boleh diberikan bersama-sama dengan susu atau antasid karena akan terbentuk kelat ya yang mengakibatkan perubahan warna pada gigi ya. Jadi pemakaian tetrasiklin tidak direkomendasikan dikombinasi atau diminum bersama susu. Pada larutan dengan pH 2-6, tetrasiklin akan mengalami epimerisasi pada atom C4, membentuk epitetrasiklin dengan aktivitas antibakteri kurang lebih 5% dari tetrasiklin. Ini adalah modifikasi dari tetrasiklin menjadi proses epimerisasi ya dari tetrasiklin menjadi epitetrasiklin. Ya. Asam kuat menyebabkan dehidrasi, anhidrotetrasiklin yang tidak aktif. Jadi adanya asam kuat, maka tetrasiklin akan mengalami dehidrasi. Sedangkan basa kuat ya akan memicu reaksi antara gugus OH pada C6 dengan gugus keton pada C11 sehingga terbentuk isotetrasiklin yang tidak aktif. Jadi adanya asam kuat dan basa kuat bersamaan dengan tetrasiklin akan menginaktivasi senyawa dari tetrasiklin ya. Mekanisme kerja dari tetrasiklin, tempat
kerja turunan tetrasiklin adalah pada ribosom 30S bakteri dan mencapai sasaran melalui dua proses. Yang pertama melalui difusi pasif melalui pori hidrofil pada membran terluar sel. Kemudian sistem transport aktif melalui membran sitoplasma terdalam dengan bantuan pembawa protein periplasma. Kemudian tetrasiklin mengikat secara spesifik dan reversibel ribosom 30S. Menghambat jalan masuk aminoasil tRNA ke tempat aseptor A pada kompleks mRNA ribosom, menghalangi penggabungan asam amino ke rantai peptida, menghambat sintesis protein. Sifat bakteriostatiknya berhubungan dengan struktur elektronik melibatkan interaksi atom C6 gugus fenol diketon dengan reseptor. Ini tadi sudah ya. Hubungan struktur dan aktivitas gugus farmakofor adalah senyawa sansiklin karena mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat, mempunyai peran penting pada transfer senyawa ke dalam sel bakteri dan menghambat biosintesis protein di dalam sel. Turunan tetrasiklin pada pH fisiologis mempunyai bentuk konformasi yang sama. Gugus dimetil amino berada di bawah sistem BCD yang planar dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus OH pada C12A. Ini ya, C12A. Penambahan atau pengurangan jumlah cincin dan pembukaan cincin menyebabkan senyawa kehilangan aktivitas. Gugus 4 dimetil amino penting untuk pembentukan ion sweeter, distribusi optimum dalam tubuh, dan untuk aktivitas in vivo. Hilangnya gugus 4 dimetil amino ini akan menurunkan aktivitas dari tetrasiklin. Kemudian hilangnya gugus 6OH, doksisiklin dan minoksiklin, akan terjadi reaksi degradasi menjadi 5,6 anhidrotetrasiklin lipofilitas, sehingga lipofilitasnya akan meningkat. Diabsorpsi hampir sempurna oleh saluran cerna dan sedikit dipengaruhi oleh adanya makanan. Keduanya mempunyai waktu paruh lebih panjang dan aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan tetrasiklin. Minoksiklin merupakan turunan tetrasiklin yang dapat mencapai kadar tinggi dalam sistem saraf pusat. Sedangkan doksisiklin merupakan turunan tetrasiklin yang dapat secara aman digunakan untuk penderita infeksi ginjal karena mempunyai waktu paruh panjang dan efek samping yang rendah. Berikutnya adalah turunan aminoglycoside ya. Antibiotika dengan struktur kimia yang bervariasi mengandung basa deoksistreptamin atau streptidin dan gula amino seperti 3-aminoglucosida, 3-aminoglukosa, 6-aminoglukosa, 26-diaminoglukosa, garosamin, D-glukosamin, LN-metilglukosamin, neosamin, atau purpurosamin. Senyawa bakterisid dapat menghambat pertumbuhan baik bakteri gram positif maupun gram negatif dan mikobakteri. Tidak diabsorpsi oleh saluran cerna, harus diberikan secara parenteral melalui injeksi intramuskular. Untuk hubungan struktur aktivitas, modifikasi pada cincin pertama. Cincin pertama penting untuk aktivitas karena merupakan gugus fungsi untuk inaktivasi enzim bakteri dan menentukan luas spektrum antibakteri. Gugus amino pada 6 aksen dan 2 aksen berhubungan dengan kekuatan antibakteri seperti kanamisin A, aktivitasnya meningkat lebih tinggi daripada kanamisin B ataupun C. Metilasi C6 aksen, senyawa tahan terhadap proses asetilasi enzimatik dari gugus 6 amino
tahan mempengaruhi aktivitas antibakteri. Hilangnya gugus 3 aksen atau 4 aksen OH, kemampuan antibakteri kanamisin akan tetap. Gentamisin, metilmisin, dan sisomisin, gugus OH memberikan muatan negatif, tidak diinaktivasi enzim fosfotransferase, tetapi kemampuan untuk meningkatkan ribosom bakteri akan menurun. Ya, berikut adalah bentuk struktur ya dari kanamisin A, B, dan C. Ya, masa kerjanya meningkat, aktivitasnya juga lebih tinggi ya. Kemudian modifikasi pada cincin kedua, modifikasi gugus fungsional eh, mengurangi aktivitas antibakteri kecuali astilasi gugus 1 amino membentuk amikasin. Ya, jadi amikasin aktivitasnya akan meningkat. N-etilasi dari sisomisin menghasilkan netilmisin, masa kerja akan meningkat karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen. Hilangnya atom O gugus 5OH sisomisin menjadi 5-deoksisisomisin, senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Kemudian modifikasi pada cincin ketiga, gugus-gugus fungsional pada cincin ketiga dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Berikutnya adalah turunan makrolida. Turunan makrolida mempunyai 5 bagian struktur yang karakteristik, yaitu cincin lakton besar terdiri dari 12-17 atom, kemudian mempunyai gugus keton, 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton, gugus dimetil amino pada gula amin, sifat basis dari senyawa dibuat bentuk garam. Gula-gula yang terikat pada turunan makrolid antara lain adalah L-gladinosa, D-disosamin, L-alioandrosa, dan D-rhodosamin. Ini adalah strukturnya ya. Ya, secara prinsip adanya modifikasi struktur itu adalah pada umumnya untuk meningkatkan aktivitas dan menurunkan efek samping ya. Demikianlah paparan terkait antibiotik. Eh, untuk materi antibiotik saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.